Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Laila Ardana. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya dari Fakultas PKIP dan prodi saya adalah bimbingan dan konseling. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bimbingan dan konseling. Baiklah, yang pertama, sejarah perkembangan BK di Amerika Serikat. Bimbingan konseling telah dimulai sejak abad ke-20. Para prakasa dalam layanan bimbingan dan konseling, J. Beddoes, Frank Rosen, Ellen Weaver, John Brett. Gerakan bimbingan di sekolah mulai berkembang sebagai dampak dari revolusi industri, dari keagamaan latar belakang para siswa yang merusak ke sekolah-sekolah di Inggris. Pada tahun 1898, J.C. B. Davis, seorang konselor sekolah di Detroit, melalui memberikan layanan konseling pendidikan dan pekerjaan SMA. Pada masa para ahli lain juga mengembangkan program bimbingan. Yang pertama, Eli Weber tahun 1906 menerapkan booklet tentang memilih suatu karir. 2. Frank Rosen yang dikenal sebagai Father of Groundation Movement in American Industry, mendirikan Biro Massachusetts yang tujuannya adalah membantu para pemuda untuk memiliki karir yang didasarkan oleh proses seleksi secara ilmuwan dan melatih para guru untuk memberikan pelayanan sebagai konselor vokasional. 2. Latar belakang munculnya bimbingan karir yang diperkenalkan oleh Rosen di Amerika. 1. Terjadinya Perang Dunia Kedua yang menyebabkan banyak anak muda yang merupakan ex-Welin penumpukan pengangguran. Munculnya kepedulian masyarakat AS untuk melakukan gerakan sosial. 2. Munculnya gerakan yang dipicu dengan Brandon Movement yang dipelopori Frank Rosen 1854 sampai 1908. Gerakan ini disertai dengan pendirian Biro Ketetanggaan Kerjaan. Pada tahun 1908, Frank Rosen sendiri dikenal sebagai seorang yang memiliki banyak ilmu. Namun, pendidikan di usia 15 tahun, English atau ekonomi, politik, hukum. Pada tahun 1906 sampai 1970, 1980-an telah terjadi perkembangan dalam peran dan fungsi konselor sekolah. Berikut adalah 1. Pengembangan, penerapan, dan evaluasi program bimbingan komprehensi. 2. Pemberian layanan konselor secara langsung kepada para siswa, orang tua, dan guru. 3. Perencanaan pendidikan dan pekerjaan. 4. Penempatan siswa. 5. Layanan atau referensi rujukan. 7. Konsultasi dengan guru-guru, tenaga administrasi, dan orang tua. Sejarah perkembangan BK di Indonesia. Sebelum kemerdekaan, prinsip dan pelaksanaannya sesuai antara lain di 1. Di pesantren.
kedekatan santri dengan ulama tidak terpaksa mengerjakan ilmu agama, tetapi pemecahan masalah pribadi santri secara individu. 2. Di teman siswa. Tut Uri Handayani ngerasa sung tulodo ing. 3. Santri dan keluarga dekat dengan guru. 4. Rumah guru ada di sekitar sekolah untuk kedekatan dengan santri dan hubungan kekeluargaan. Sesudah kemerdekaan, diawali dari masuknya BK atau tadinya bimbingan dan penyuluhan pada setting pendidikan. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu dari hari konferensi VKIP di Malang tanggal 20 sampai 24 Agustus 1960. 2. 1964 IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan konseling. 3. 1971 berdiri proyek perintis sekolah bangunan atau PPSP pada dekapan IKIP yaitu Padang, Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Malang, dan Manado. Pada sekolah PPSP ini peran PBP atau BK sangat penting. Pembelajaran menggunakan sistem modul atau akselerasi. 4. Melalui proyek ini BP di Kembang juga berhasil disusun pola dasar rencana dan kembangan BP pada PPSP. 5. Lahirnya kurikulum 1975 untuk sekolah menengah atas, di dalamnya membuat pedoman BP dari SD, SLTP, dan SLTA, dan perkembangan organisasi BP. Pada tahun 1975 didirikan Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau disebut juga IPBI, Indonesia Blinder Personal Association. 2. IBPI diubah menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling, disebut juga dengan ABKIN. 3. Pendidikan Profesi Konselor, disebut juga dengan PPK. 4. Ikatan Konselor Indonesia, disebut juga dengan IKI. Dan pentingnya BK di sekolah. 1. Membangun dan berkembangan masyarakat melalui pendidikan. 2. Manusia atau makhluk paling indah dan berderajat. 3. Manusia seutuhnya. Definisi kemanusiaan. 1. Perbedaan antara individu atau keindividual. 2. Semua orang memerlukan orang lain atau kesosialan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang sejarah perkembangan bimbingan dan konseling. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.